wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahil ma'afi. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra'a wal Mi'raj ayataini min ayatihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa majjid wa 'azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi baitihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para murabbi, para mursyid yang sama-sama kita muliakan, kita doakan Maulana Al-Habib Al-Habib Adil bin Al-Habib Abdul Qadir Barakhba mata'anallahu fi kulli hayati. Yang sama kita muliakan, yang kita doakan As-Sayyid As-Syekh Ahmad bin Salim bin Salim min Yaman. Ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum mata'anallahu fi kulli hayati. Yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, kita muliakan, kita doakan yang mulia Khadimul Ma'had Datuk Ismail Negara. Mudah-mudahan pondok pesantrennya melahirkan ulama-ulama soleh. Mudah-mudahan dari pesantren inilah yang akan melahirkan tuan-tuan guru, sebagaimana tuan guru kita semua, abah guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Syekh Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati yang saya banggakan, alhamdulillah, pada malam ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak muda yang mau meninggalkan kebiasaan seperti anak-anak muda di luar sana untuk mau belajar tentang agama, mau belajar tentang mengenal Allah, mau belajar tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua, pian-pian semua tinggal di pesantren ini
belajar di pesantren ini, menimba ilmu dari pesantren ini, tentunya harapan, cita-cita dan doa pian-pian semua ingin menjadi orang-orang yang soleh di kemudian hari. Ya Rabbal. Jadi singkatnya, saya merasa bahwa saya masih seperti menjadi santri. Maka saya pun sarungan dan tidak menggunakan tob atau gamis. Ya, kita semua adalah santri. Oke, brother? Ini dari tadi kelihatan tegang terus. Ya, mudah-mudahan saya ini sudah jinak, jadi tidak usah takut. Fakta kehidupan di pesantren itu sangat berkesan. Ya, disebut santri memiliki makna yang berbeda. Tri itu dalam bahasa Inggris artinya tree, bahasa Indonesia artinya 3 apa 1? Yang benar. Kalau 3 in 1, nih ada namanya tree di sini ada. Manusia 3 itu namanya. Ya. Sementara sun artinya apa sun? Bahasa Inggrisnya sun, bahasa Indonesianya apa? Matahari, mall matahari, atau cahaya matahari. Matahari itu menyinari seluruh alam. Ada juga matahari tak nampak cahayanya. Kenapa? Mendung. Tapi ingatlah, tak selamanya mendung itu hujan. Tapi ingatlah, tak selamanya cantik itu kau miliki. Karena cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dinikahi. Mohon maaf Tuan Guru, saya berasa masih dengan santri dan memang saya santri Habib. Ya, jadi mungkin nyebut ustadz itu ya mudah-mudahan jadi ustadz beneran lah. Ya, padahal faktanya bau-bau ustadz. Ya, lebih baik bau ustadz daripada ustadz bau ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau di pesantren ndak usah pacaran. Setuju? Tapi mulutnya setuju tapi hatinya baru kemarin ulun tembak dia, ternyata ditolak pula. Jadi insya Allah ini yang hadir ini pian-pian ini jomblo semua ya. Aduh, betapa derita dan sengsaranya menjadi manusia jomblo. Tapi ingat, wahai santriwati, jomblo itu adalah sebuah kata yang menggambarkan bukan kau tak laku, tapi engkau sanggup untuk menjaga dirimu sendiri tanpa mereka. Kenapa? Karena sebentar dulu. Karena tadi saya lihat serius gitu ya. Apalagi ketemu Nawan muka hitam, peci hitam, sarung hitam, hidup lagi. Masya Allah.
Ya, tapi ada juga yang WA sama saya, Ustadz, nawan hitam seperti kereta api, walaupun nawan hitam banyak yang ngantri. Jadi begini, santriwati ndak usah terima dulu tuh apa laki-laki bahlul apa segala. Ya. Dan ingat, wahai laki-laki, jangan memalukan saya. Ya, laki-laki sejati itu bukan memacari tapi menikahi. Nanti setelah pesantren, masa sekarang? Iyalah, ini pesan-pesan dari apa ya? Dari sponsor mungkin ya. Jadi perempuan nanti kalau sudah dewasa, lalu ada yang datang pergi, datang pergi, pergi datang pergi datang, jangan dianggap. Kenapa? Itu makhluk halus namanya. Tak kasat mata. Ya, maka katakan kepada wahai laki-laki yang pekerjaannya datang pergi dan datang seperti itu terus, maka katakan kepada mereka, drama manis yang kau mainkan akan sakit dengan karma yang menyakitkan. Sudah ya? Sudah ya? Jangan gitu lah. Aduh, Masya Allah. Inilah pepatah, inilah sebuah peribahasa mengatakan hidup kesepian tanpa kekasih, kasihan dulu. Tapi nggak apa-apa, jadi santri itu hebat. Betul enggak? Jadi santri itu hebat. Apa kehebatan santri? Yang pertama, dia bangun tepat waktu. Sholat subuh tak boleh ketinggalan apalagi terlambat. Betul enggak? Nah, ada juga yang terlambat. Nah, yang terlambat ada enggak orangnya tuh? Nampak enggak orangnya? Ya. Ada juga kehebatan santri adalah ketika dia keluar dari pesantrennya, masyarakat akan segan untuk menghormatinya. Karena apa? Karena dari pesantren Datu Ismail Negara inilah yang akan melahirkan nanti pemimpin-pemimpin yang soleh. Ingat, Bupati Tanjung Jabu Barat sebentar lagi akan terjadi pergantian. Maka calon-calon bupati banyak yang mengantri. Calon-calon pemimpin kepala daerah banyak yang sogok sana sogok sini. Bahkan ada yang menggunakan paranormal untuk memenangkan kepentingan politiknya. Ada lagi yang mau mencalonkan kepala desa, pun banyak calon kepala desanya. Tapi ingat, ulama yang satu andai dia meninggal, maka susah untuk melahirkan ulama-ulama yang baru. Nah, di pesantren inilah disiapkan oleh Kiai Isnani untuk apa namanya? Oh, salah. Tuan Guru Ainani. Betul? Ini kalau di awalnya sudah GR sama yang cantik begini nih ngomong. Pian-pian yang santriwati silakan nanti setelah acara tidurlah dengan nyenyak ya. Saya takut nanti ndak bisa tidur karena melihat nawan mantutu. Ya iya. Karena begini, tunggu dulu. Kalau di Jakarta, di Jawa itu corona namanya. Tapi malam ini hadir sebuah corona, cowok keren dan mempesona. Kehebatan santri yang ketiga, tidak saja ilmu agama dia ketahui, tidak saja Al-Quran dia hafal, tidak saja hadis dia tahu, tetapi ilmu-ilmu umum itu dia pelajari.
Dari pesantren diajarkan tata boga atau memasak. Dari pesantren diajarkan mandiri. Orang tua bukan membuang pian-pian datang ke tempat ini, tapi orang tua ingin bahwa kelak nanti pian-pian ini semua menjadi orang yang mandiri, menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang soleh. Ketika menjadi pemimpin-pemimpinnya amanah, ketika menjadi pengusaha-pengusaha yang jujur, dan ketika menjadi aparat yang tidak memandang bulu, karena yang dipandang tak ada bulunya. Maka dari itu, semangatlah untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bekal untuk santri itu adalah dakaun, wa hirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsyadul ustad, wa tulul zaman. Dakaun, ada kehendak, ada keinginan. Untuk apa? Untuk tahu tentang ilmu. Kenapa dia tahu, saya tak tahu? Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Padahal dia makan nasi, saya makan nasi. Terkecuali kalau dia makan nasi, saya makan batu. Kenapa dia cerdas, kok saya tak cerdas? Disitulah ada sebuah kemauan. Dari kemauan itulah muncul rasa tamak dalam dirinya. Apa itu tamak? Kemauan yang sangat tinggi untuk meraih ilmu yang diinginkan. Kemauan yang sangat tinggi untuk meraih ilmu yang ia cita-citakan. Karena kami masyarakat tidak melihat pian-pian sekarang, tapi 10-20 tahun yang akan datang, Pondok Pesantren Datuk Ismail Negara akan melahirkan dan akan menciptakan tungkal yang berbasis syariah, dikendalikan oleh alumni dari Pesantren Datuk Ismail Negara. Ya Rabbal. Yang ketiga, wastibarun, sabar. Tidur kurang, makan kurang, nyuci sendiri, mandi juga. Iyalah, masa mandi rame-rame. Ya, belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, menjadda wajadda. Barang siapa yang sungguh-sungguh, ia akan mencapai kesungguhan. Karena ingat, hasil tak akan mengkhianati proses. Betul apa betul? Yang keempat adalah ada sebuah bekal. Yaitu bekal itu urusan pian orang tua dengan pengurus pesantren. Kan begitu. Tapi apa yang diberikan dari pesantren bertahun-tahun, yang terpenting adalah mendapatkan ridho dan ikhlas dari seorang tuan guru. Ada anak cerdas, ya di pesantren dia cerdas. Ada santri yang pintar, betul dia pintar di pesantren, belum tentu dia keluar dari pesantren menjadi pintar. Wal iya na'udzubillahi min dzalik. Banyak anak-anak muda yang keluar dari pesantren seolah-olah seperti kuda yang baru keluar dari kandangnya. Sholat ia tinggalkan, ngaji ia tinggalkan, pakai pakaian tak karu-karuan, celana di bagian lututnya sudah sobek, padahal dari pabrik tidak disobek tuh celana. Ya, rambutlah dikasih warna dan warni. Mending kalau warnanya itu bagus, Masya Allah. Ada kuning, ada oranye, ada merah, ada ungu. Saya bilang itu rambut apa pelangi, Masya Allah. Inilah dia pakai anting, lihat. Inilah pakai tato, Masya Allah. Ini kan hidupnya sudah westernisasi ke baratan. Padahal sebelumnya dia dari pesantren. Maaf, bukan salah pesantrennya, karena pesantren tidak pernah salah dalam mendidik santrinya. Yang salah adalah anaknya yang tidak sanggup untuk mengendalikan dirinya setelah keluar dan tamat dari pesantren. Betul apa tidak?
Kita lihat orang barat, tahu orang barat? Orang Inggris tahu? Pernah ke sana? Kalau Sarindit tahu Sarindit. Ya. Kalau Tungkal tahu ya, Tungkal ya. Nah, memang kampungnya pian ya. Orang barat nih adik-adik, orang Inggris tinggi, mancung, putih, uangnya banyak, tangannya ditato seni, pantas dilihatnya. Telinganya pakai anting, pantas dilihatnya. Lagi pula dia kan tidak beriman, tak apa bagi dia. Ini kita, Masya Allah, pendek, gendut, hitam, ingusan, ya, cacingan, kermian, korengan, sudahlah dianting.